Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Dagang, pertemuan yang kedua setelah ujian tengah semester. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, sehingga ilmu yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa, untuk saya, dan untuk masyarakat luas. Ya. Juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada pembahasan malam hari ini, kita masuk pada materi yang baru, yaitu hukum dagang internasional, yang akan kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Mungkin mahasiswa ada yang belum pernah mendengar ya hukum dagang internasional. Ada juga yang sudah pernah. Apapun itu, hukum dagang internasional ini merupakan mata kuliah yang merupakan subbidang hukum dari hukum internasional. Yang kalau kurikulumnya itu mengambil mahasiswanya diwajibkan mengambil mata kuliah itu berdasarkan sistem SKS, bukan paket ya. Nah, itu mahasiswa harus lulus mata kuliah hukum dagang dan hukum internasional, baru bisa mengambil hukum dagang internasional. Namun karena hukum dagang internasional ini sudah bukan dihapus tapi digabung dengan hukum dagang, maka untuk semester berikutnya memang tidak ada lagi ya mata kuliah hukum dagang internasional, dan akan kita pelajari pada mata kuliah hukum dagang. Hukum dagang internasional ini ada berbagai macam istilah yang dipakai. Ada yang memakai istilah hukum perdagangan internasional, ada yang pakai istilah hukum bisnis internasional, ada juga yang memakai istilah hukum ekonomi internasional. Apapun istilahnya, apapun perbedaan-perbedaan yang dikemukakan oleh para pakar hukum dagang internasional, kita tidak memperdebatkan masalah perbedaan istilah ini. Kadang kita akan pakai istilah hukum dagang internasional, kadang kita pakai istilah hukum bisnis internasional, kadang kita pakai istilah hukum perdagangan internasional. Di negara-negara common law sendiri, istilah yang dipakai juga bermacam-macam ya. Ada international trade law, international business law, macam-macam. Nah, hukum dagang internasional adalah bidang hukum yang berkembang sangat cepat. Boleh dibilang hukum dagang internasional ini bergerak sangat dinamis, perubahannya sangat cepat, mengakomodir kepentingan-kepentingan negara-negara. Kenapa? Karena hubungan-hubungan dagang yang lintas batas negara sangat banyak mencakup jenisnya. Dari yang bentuknya paling sederhana sampai pada hubungan dagang yang kompleks. Yang sederhana misalnya barter atau jual beli barang atau jual beli komoditi.
bisa produk-produk pertanian, bisa produk perkebunan, dan lain-lain. Begitu kompleksnya hubungan dagang internasional, baik negara dengan negara, negara dengan badan hukum, gitu ya. Ini paling tidak itu disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi. Sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat dan borderless gitu. Sehingga dalam melakukan perdagangan internasional itu sudah tidak ada lagi penghalang seperti batas-batas negara dalam bertransaksi. Dengan adanya e-commerce, para pedagang tidak perlu lagi mengenal siapa partner dagangnya yang bisa jadi berada di belahan bumi yang lain. Nah, kenapa negara sebagai subjek hukum dagang internasional yang paling utama? Nanti kita akan bahas juga ya, subjek hukum dagang internasional itu siapa, apa saja. Alasan utama negara sebagai subjek hukum dagang internasional yang utama melakukan transaksi dagang internasional. Kenapa? Karena perdagangan internasional ini sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, menjadi sejahtera, dan menjadi kuat. Tidak ada negara yang tidak membutuhkan perdagangan dengan negara lain. Setiap negara pasti melakukan hubungan dagang internasional baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Besar dan berjayanya negara-negara merupakan keberhasilan atas aktivitas negara-negara itu dalam melakukan perdagangan internasional. Contohnya Cina. Dulu Cina mencapai kejayaannya karena kebijakan dagang yang terkenal dengan nama Silk Road atau Jalan Sutra. Itu dulu. Sekarang Cina juga menguasai perdagangan internasional. Gitu ya. Silk Road ini apa? Jalan Sutra itu apa? Ini sangat terkenal. Silk Road adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di belahan bumi yang lain. Setelah Cina disusul dengan Spanyol, kemudian dengan Inggris, gitu ya. Mungkin mahasiswa pernah dengar ada The East India Company. Nah, itu perusahaan Inggris pertama di dunia, gitu ya, yang berhasil dengan perdagangan internasionalnya. Belanda dengan VOC-nya. Ya, Belanda melakukan perdagangannya ya dengan memperdagangkan rempah-rempah Indonesia ya. Nah, itu bukan memperdagangkan produk atau komoditi negaranya sendiri. Gitu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita belajar Indonesia itu juga dari sejak abad 17 sudah melakukan transaksi dagang internasional. Pelopornya adalah Amanagapa. Amanagapa ini adalah kepala suku Bugis. Kepala suku Bugis yang visioner, yang memandang ke depan bahwa sangat penting berdagang dengan melakukan pelayaran bagi kesejahteraan sukunya. Ini kan kepala suku Bugis. Suku Bugis itu berlayar itu cuma pakai perahu-perahu Bugis yang kecil. Perahu-perahu ini berlayar hingga ke Malaya. Malaya itu sekarang wilayah Singapura dan Malaysia.
Ya, dekat-dekat aja ya, karena perahunya perahu kecil. Untuk apa? Bertransaksi dagang dengan bangsa lain. Nah, berdagang itu adalah kebebasan fundamental. Fundamental freedom. Siapa saja boleh bebas untuk berdagang. Kebebasan ini tidak bisa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, kepercayaan, politik, sistem hukum, nggak bisa dibatasi. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hukum perdagangan internasional, gitu ya. Jadi hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan-aturan, sekumpulan prinsip, norma, dan praktek yang menciptakan sebuah pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Karena dia merupakan perilaku komersial atau kegiatan komersial, maka karena kegiatan komersialnya ini lintas batas negara, masuk pada wilayah perdagangan lintas batas negara yang diatur oleh hukum internasional publik. Jadi beda dengan hukum perdata internasional. Kalau hukum perdata internasional mengatur termasuk pada hukum internasional privat. Gitu ya. Tapi karena ini antar negara, maka termasuk pada hukum internasional publik. Karena perdagangannya antar pemerintah, G2G, government to government, karena perdagangannya antar negara, maka konsekuensinya adalah ada lebih dari satu sistem hukum. Gitu ya. Ada lebih dari satu sistem. Nanti kita bahas lebih lanjut. Seperti apa kok ada lebih dari satu sistem hukum. Nah, hukum dagang internasional ini apa yang diperdagangkan? Gitu ya. Apa yang diperdagangkan antar negara, apa saja komoditinya gitu ya. Apa komoditi atau objek. Nah, objek dari perdagangan internasional. Sebetulnya sama dengan objek hukum dagang nasional. Kalau objek hukum dagang kan barang dan jasa. Perdagangan internasional juga sama, barang dan jasa. Meliputi perdagangan barang, merchandise, trade, misalnya mineral, produk pertanian, produk perkebunan, barang industri, dan juga jasa komersial, commercial services. Misalnya jasa perbankan, jasa konsultasi dan pariwisata gitu ya. Nah, jasa money changer, banyak. Sekarang kita bahas dulu. Siapa saja pelaku hukum dalam hukum dagang internasional? Sama seperti bidang hukum yang lain, hukum dagang internasional ini juga memiliki subjek hukum atau para pelaku hukum. Subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional yang dimaksud di sini adalah para pelaku atau stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan
badan peradilan. Dan para pelaku stakeholders dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Ya, berarti kita sudah punya gambaran. Siapa saja subjek hukum dalam perdagangan internasional? Satu, sudah pasti negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga adalah individu. Dan yang keempat, bank. Ada 4 ya, subjek hukum dalam perdagangan internasional. Negara, organisasi internasional, individu, dan bank. Kita bahas dulu negara. Negara karena disebut pertama sebagai subjek hukum dagang internasional, maka negara adalah subjek hukum yang paling penting. Subjek hukum yang paling utama dan paling mutlak dalam perdagangan internasional. Kenapa? Ada 4 alasan. Alasan yang pertama adalah karena negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Ada yang masih ingat kedaulatan itu apa? Sefri barangkali. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan, Bu. Ya, kedaulatan itu apa? Jangan sampai udah semester 5 kedaulatan masih bingung. Kedaulatan tuh kekuasaan, Bu. Betul. Kedaulatan adalah kekuasaan. Kedaulatan adalah kewenangan. Sovereignty. Jadi negara adalah satu-satunya subjek hukum yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan. Kekuasaan dalam hal apa? Kewenangan dalam hal apa? Negara memiliki wewenang, memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Indonesia punya wewenang, punya kekuasaan, membuat regulasi. Komoditi-komoditi apa saja yang boleh diekspor keluar dari negara Indonesia, dan komoditi atau produk apa saja yang boleh masuk ke Indonesia, yang boleh diimpor. Itu negara yang buat. Undang-undang perdagangan. Kita sudah punya ya, Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini mengatur ada beberapa produk atau komoditi yang boleh masuk ke Indonesia dan boleh keluar ke Indonesia. Berarti ada produk atau komoditi dari negara lain yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Dan juga ada komoditi yang tidak boleh diekspor dengan berbagai macam pertimbangan. Beberapa bulan yang lalu, Presiden Jokowi melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Kenapa? Karena Indonesia sendiri masih membutuhkan. Jadi yang diprioritaskan adalah kebutuhan dalam negeri dulu. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, bahkan berlebih, maka ekspor. Demikian juga dengan impor. Impor juga ada batasannya. Beras contohnya. Walaupun kebutuhan beras di Indonesia itu bisa dipenuhi oleh petani-petani Indonesia, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa
lahan-lahan sawah di Indonesia sudah sangat mulai berkurang dan diganti dengan perumahan-perumahan atau pabrik-pabrik. Sehingga kebutuhan beras Indonesia, yang mana Indonesia kalau nggak makan nasi, nggak makan katanya, gitu ya. Nah itu kurang. Nah kalau kurang boleh impor, tapi ada aturannya. Nah aturan-aturan ini merupakan hasil kesepakatan antar negara-negara yang merupakan anggota WTO, World Trade Organization. Kita akan bahas ini juga pada subjek hukum yang kedua, yaitu organisasi internasional. Kita akan bahas negara dulu yang sekarang, gitu ya. Nah, alasan yang pertama, kenapa negara itu menjadi subjek hukum yang paling penting, paling utama, paling mutlak dalam hukum dagang internasional, karena negara adalah satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan, kekuasaan dan kewenangan untuk membuat regulasi, mengatur arus masuk dan arus keluar barang dari dan ke wilayahnya. Gak ada lagi subjek hukum lain yang punya kekuasaan sebesar ini. Mengatur in and out produk atau komoditi dari dan ke wilayahnya. Nah, dengan kedaulatan ini, dengan kewenangan ini juga, negara berwenang untuk membuat hukum, membuat regulator yang mengikat semua subjek hukum lainnya, yaitu individu dan perusahaan, individu atau perusahaan. Jadi kalau di hukum dagang internasional, individu itu bukan orang, tapi perusahaan. Nanti kita bahas ya, ketika kita bahas subjek hukum yang ketiga, yaitu individu. Kita bahas negara dulu. Mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Nah, ini kekuasaan negara. Alasan yang kedua, kenapa kok negara ini jadi subjek hukum yang paling penting, paling mutlak, paling utama dalam perdagangan internasional? Karena negara berperan secara langsung dan tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional di dunia. WTO misalnya. Nah, alasan yang ketiga, negara bersama-sama negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Cuma negara yang boleh mengadakan perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain untuk mengatur transaksi dagang di antara mereka. Kita bedakan antara perjanjian perdagangan internasional dengan kontrak dagang internasional. Kalau perjanjian perdagangan internasional dilakukan oleh negara dengan negara, government to government, G2G, maka kalau kontrak dagang internasional dilakukan, salah satu subjek hukumnya adalah negara dan bisa juga dengan perusahaan. Bisa juga dengan bank. Itu ya, perbedaannya di situ. Jadi kalau perjanjian dagang internasional itu sudah pasti negara dengan negara. Kalau negara dengan subjek hukum yang lain, bukan perjanjian dagang internasional lagi, tapi kontrak dagang internasional. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya perjanjian friendship. Minggu depan akan kita bahas ya. Perjanjian friendship, commerce and navigation, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda, dan lain-lain. Alasan yang keempat,
Negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Negara ini pedagang dalam skala yang paling besar. Apa yang diperdagangkan oleh negara? Sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, masih banyak lagi. Indonesia dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi dikuasai negara, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. Oke. Perkuliahannya sampai di sini dulu. Kita insya Allah akan lanjutkan minggu depan. Saya tidak menawarkan ada pertanyaan atau tidak ya. Nanti kalau ada pertanyaan di-keep aja dulu. Minggu depan bisa ditanyakan di kelas. Insya Allah kita selenggarakan secara offline. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa absennya tetap di kelas masing-masing, jangan disatukan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk sama-sama.